Saya istri kedua, Mbak, dan bisa dibilang istri simpanan. Seorang teman yang sedang sedih beberapa bulan yang lalu putus kuliah gara-gara tidak ada biaya. Saya udah pacaran dengan orang Jerman selama 1 tahun lebih. Problemnya adalah dia tidak ingin menikah dan punya anak. Saya ada masalah hati, saya udah pacaran dengan orang Jerman selama 1 tahun lebih. Problemnya adalah dia tidak ingin menikah dan punya anak. Sedangkan budaya Indonesia sangatlah ketat, tinggal bersama tanpa pernikahan yang sah sangat tidak baik. Apalagi setahun lagi saya lulus Ausbildung, yang dimana plan saya ingin menikah. Mengingat umur dia 38 tahun dan saya baru 27 tahun. Dia tidak ada kepikiran sama sekali untuk memiliki keluarga. Saya tipe orang yang kalau sudah sangat sayang sama orang tidak bisa jauh begitu saja. Terima kasih sudah curhat ya, masalahnya termasuk berat ini. Untuk orang Eropa tinggal bersama tanpa menikah itu kan sudah biasa. Kita tidak boleh menjudge mereka itu hanya mau berhubungan saja. Enggak, sebenarnya bukan itu. Mereka juga butuh teman. Dan menurut mereka hidup bersama ataupun menikah sama saja. Mereka juga akan tetap berusaha setia. Menurut saya, kita harus nego dulu dengan pasangan yang jelas. Jangan ditutup-tutupi karena kita takut kalau pacar akan meninggalkan kita. Kita nggak mau ngomong. Kita sebenarnya pengen menikah tapi takut diputus. Ada perasaan seperti itu. Tapi demi masa depan kita harus jujur. Kalau dia sudah tidak bisa menerima kita, ya gimana lagi? Nggak bisa diteruskan. Mau dibawa kemana hubungannya? Orang Eropa itu kan biasanya sangat realistis. Jadi kalau kita melawan dengan hanya emosi, mereka nggak akan menurut. Kita pelajari dulu hukum setempat bagaimana. Hukum di Jerman itu bagaimana. Kalau di Hongaria, meskipun banyak orang yang tinggal serumah, tapi tetap secara hukum perlindungan terhadap wanita akan kurang. Misalnya mereka bercerai, mereka tidak bisa mendapatkan harta gonogini. Jadi hal-hal seperti ini bisa digunakan untuk meyakinkan pacarnya. Saya ada cerita sedikit. Suami istri orang sini yang kemudian pindah ke Singapura karena suaminya mendapat pekerjaan di sana. Tapi mereka sebenarnya tidak menikah, hanya tinggal bersama dan sudah punya anak. Suaminya bisa lolos mendapatkan visa, tapi banyak negara Asia itu tidak mengakui hubungan seperti ini. Istri dan anaknya tidak bisa mendapatkan visa. Jadi intinya kalau mau meyakinkan pacar, kita harus menggunakan hukum di negara mereka yang secara fisik mengikat mereka. Kalau kita hanya berusaha meyakinkan mereka dengan hukum agama atau karena malu dengan saudara di rumah, sepertinya mereka memang akan kurang percaya. Kemudian ada lagi ini, seorang teman yang sedang sedih beberapa bulan yang lalu putus kuliah gara-gara tidak ada biaya. Sekarang kerjanya juga apa adanya, yang penting bantu orang tua. Kalau misalnya nggak sekolah tinggi, nggak dapat kerja kantoran, mau nuntut orang tua juga gimana lagi, nggak ada biaya. Sedih aja kalau keinget semasa SMA selalu dapat ranking 1, tahu-tahu malah gak sekolah gara-gara gak ada biaya. Saya ikut sedih juga baca curhatannya. Kalau belum telat, sebetulnya mungkin bisa cuti kuliah dulu beberapa semester. Jadi gak usah keluar dulu, cuma ambil cuti. Atau selain itu bisa juga cari-cari beasiswa di internet atau dari kampus. Biasa kalau mahasiswa berprestasi ada jalannya. Memang di Indonesia dan banyak negara Asia lainnya sangat mementingkan ijazah universitas. Jangankan yang tidak berijazah, lulusan sarjana saja masih susah untuk cari kerja. Alternatifnya bisa kerja dulu sambil nabung, kemudian beberapa tahun lagi bisa lanjut kuliahnya. Atau mungkin kalau sudah terlalu lama bisa juga mulai dari awal lagi. Selain membantu orang tua, mungkin bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Misalnya sekarang kan banyak sosmed, bisa ikut di grup-grup tertentu, misalnya grup kotanya atau grup desa atau grup teman-teman SMA, SMP dan lain sebagainya. Dan kalau pintar masak ya, bisa jualan makanan ditawarkan ke teman-teman anggota grup itu. Siapa tahu berhasil. Atau mungkin bisa bikin channel YouTube seperti saya, tapi yang ini tidak bisa instan. Jadi butuh beberapa tahun sampai channelnya menghasilkan uang. Dan kalau semua ini sudah bisa berjalan, mungkin uangnya kalau ada sisa bisa ditabung, selanjutnya digunakan untuk biaya kuliah lagi.
Tetap semangat dan semoga ada jalan keluarnya. Kak, saya punya kenalan orang Hungaria, kami kenalan lewat aplikasi dating. Nah kan, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian ingin mencari jodoh orang bule, gunakan aplikasi dating, aplikasi kontak jodoh. Dan kami sudah 4 bulan ini saling chat, kemudian saya punya masalah sama kuliah saya, dan dia ingin membantu saya dan menyarankan untuk mencari kampus keperawatan dan tempat kerja di Hungaria dari Google, dan masalah biaya semua dia akan menanggungnya. Namun sekarang saya belum menemukan kampus dan tempat kerja di sana, karena rencananya saya ingin kuliah sambil kerja. Kak, apakah bisa kita pindah kampus dari Indonesia ke Hungaria? Dan apakah pertolongan yang dia tawarkan artinya dia serius kepada saya atau gimana, Kak? Soalnya dia ingin juga saya ke sana dan menikah dengannya. Kalau dia ingin kamu datang ke Hungaria dan dia mau bantu semuanya, ya pasti dia serius. Karena untuk mendatangkan kamu ke sini itu dia akan membutuhkan biaya dan juga tempat tinggal. Dia harus menjamin kamu punya rumah di sini. Jadi misalnya kamu diajak tinggal di rumah dia, petugas imigrasi akan mengecek rumahnya apakah layak untuk ditinggali. Dan juga kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, dia harus menanggung akibatnya. Kalau untuk pindah kampus dari Indonesia di Hungaria, saya kurang tahu. Mungkin bisa tanya langsung ke PPI Hungaria di Instagram, karena mereka lebih paham ya tentang dunia perkuliahan di sini. Sementara saya nggak pernah kuliah di sini. Tapi setahu saya kalau misalnya menggunakan beasiswa ya, kita akan dibatasi, nggak boleh banyak bekerja. Jadi kita hanya boleh bekerja selama beberapa jam dalam seminggu saja. Kecuali kalau pacar akan menanggung semua biaya kuliah. Tapi saya tekankan dulu, kalau kuliah menggunakan bahasa Hungaria, susah kan kita orang Indonesia, itu biayanya jauh lebih murah. Tapi kalau kuliah di sini dengan bahasa Inggris, mengambil program berbahasa Inggris, biayanya mahal sekali. Mungkin tidak semahal di Amerika atau di Eropa Barat, tapi untuk orang lokal bisa dikatakan mahal. Untuk lebih jelasnya bisa tanya ke PPI Hungaria, karena tiap universitas biayanya beda, atau bisa langsung di Google. Aku mau cerita nih Kak, aku lulusan double degree jurusan kesehatan, tapi aku sekarang kerja di perusahaan retail jadi sales. Alasannya karena gaji di rumah sakit lebih kecil dibandingkan gajiku sekarang. Makanya aku lebih memilih kerja di retail meskipun jadi sales. Nah masalahnya papa aku gak setuju dan marah banget dengan pekerjaanku sekarang. Mungkin buat papa pekerjaanku sekarang sepertinya hina, karena berada di mall kemudian perusahaannya retail, kebutuhan rumah tangga yang gak banget buat ningkatin gengsi papaku. Tapi aku tetap kekeh gak mau buat kerja di rumah sakit karena kerjanya capek tapi gajinya cuma 1,3 juta per bulan. Pokoknya kurang dari UMR. Aku gak bisa buat hidup dengan gaji segitu. Menurut kakak tanggapannya gimana? Menurut saya keputusannya sudah tepat. Bagaimanapun kita butuh hidup. Idealisme itu datang setelah kita mampu mencukupi kebutuhan hidup kita. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa berusaha untuk mengangkat taraf ekonomi kita selanjutnya. Tapi kalau hanya untuk gengsi, ya untuk apa? Namanya orang tua memang susah ya, mungkin ya pelan-pelan saja berusaha diyakinkan, karena sales itu bukan pekerjaan hina loh. Semakin lama kita bekerja di suatu tempat juga pasti kan ada tingkatan-tingkatannya. Kita bisa dapat promosi, pangkat kita naik, gaji kita naik, level kita naik. Begitu seterusnya. Mungkin sekarang cuma sales biasa, nanti bisa jadi sales manager, membawahi beberapa sales misalnya. Kan itu sudah ada kenaikan gaji. Mungkin ya pelan-pelan saja dengan papanya, berusaha diyakinkan, ditunjukkan bahwa memang ada peningkatan setelah beberapa lama kerja di bagian sales ini. Itu saja sih sepertinya. Pasti setiap orang tua itu ada keinginan tertentu. Kadang ada yang tercapai, ada yang tidak.
Tapi akhirnya tidak ada orang tua yang tidak mau mengalah sama anak. Jadi semoga saja pelan-pelan orang tuanya bisa diyakinkan. Yang penting kita tunjukkan hasil saja. Akhir-akhir ini aku ada masalah sama pacar. Menurut Mbak Ayu, menanyakan kabar berupa udah makan apa belum, makan apa secara repetisi setiap harinya itu hal yang bagus sebagai bentuk kecil perhatian ataukah hal yang kekanak-kanakan. Minta tips menjaga komunikasi kepada pasangan lewat chat agar selalu menarik perhatian. Terkadang semakin lama pacaran, udah mengenal, semakin tidak ada pembahasan dalam hari-hari tertentu. Ya, ini masalah LDR, long distance relationship. Dulu waktu pacaran saya pernah komplain hal yang sama terhadap Ayah Matt. Kenapa setiap pagi dia selalu tanya kabar, sudah makan atau belum, dan seterusnya. Membosankan. Dia itu orangnya jujur dan nggak pintar ngomong, jadi dia dijawab terus terang. Dia kan tahu jadwal saya hari ini jam segini sampai jam segini kuliah, kemudian kerja. Terus yang bisa ditanyakan itu apa saja, kehidupan saya juga nggak penuh dengan petualangan, jadi hari-hari pun biasa saja. Apa yang bisa ditanyakan? Sudah makan? Sudah selesai kuliahnya? Banyak tugas nggak? Kayak gitu-gitu aja. Dan setelah itu saya langsung bener juga ya, seharusnya saya jangan komplain tentang hal-hal seperti itu. Meskipun agak membosankan, itu bentuk kepedulian pasangan. Dan dia bukan sastrawan, bukan pujangga, jadi bahasanya ya begitu-begitu saja. Jadi dalam hal ini, jujur saja sama pacarnya, memang keadaan kita begini. LDR itu kekurangannya ya seperti ini. Kalau nggak lewat kata-kata, kita nggak akan tahu. Jadi meskipun membosankan, ya kita kan pengen tahu kabarnya. Mungkin kalau zaman sekarang video chat lebih mengasyikkan karena kita bisa melihat wajah pacar langsung. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Mungkin selain itu yang bisa dilakukan kalau kita video chat, jangan cuma ngobrol seperti ini saja, bosen kan. Makan bareng, jadi kayak nonton mukbang. Jadi video chat gini, kita taruh HP di depan kita sambil makan bareng, kan seperti makan berdua. Mungkin taruh bunga, ini sayang bunganya untuk kamu gitu, biar kelihatan romantis. Pasang lilin, remang-remang, pokoknya gitu, dandan gitu ya. Mungkin bisa dicoba. Kemudian main video games bareng. Kalau dulu saya dan Ayah Matt bisa main games MMORPG sampai berjam-jam. Saya seorang ibu dengan seorang anak. Umur saya 31 dan suami 52. Jaraknya lumayan jauh ya. Saya istri kedua, Mbak, dan bisa dibilang istri simpanan. Setahun lalu saya dan suami sempat hampir berpisah. Saya memang yang minta pisah. Alasannya karena saya sadar bahwa hubungan kami tidak ada masa depannya. Suatu saat dia akan kembali ke istri dan anak-anaknya. Mereka akan menikmati hari tua bersama, sementara saya akan berakhir sendiri dan menyedihkan. Tujuan saya minta pisah karena saya ingin membahagiakan diri saya. Saya mencintainya, tapi sekarang saatnya saya mencintai diri saya. Yang kami jalani saat ini cuma akan menjadi duri bagi saya, dia dan istrinya. Tapi dia gak mau pisah. Alasan yang dia berikan adalah anak kami berusia 10 tahun yang memiliki autism dengan speech delay. Jadi susah ngomong. Namanya A yang jadi alasan terkuat untuk tidak berpisah dari saya. Sebenarnya saya pun tidak tega memisahkan A dari ayahnya. Tapi toh suatu hari saya nanti akan tinggalkan dia juga. Dia pasti akan meninggalkan kami. Dan saya pun memang tak punya kekuatan untuk tetap nekat meninggalkan dia karena saya tidak bekerja, tidak punya penghasilan untuk menghidupi A untuk saat ini. Kami tinggal di ibu kota. 10 tahun lalu kami memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Kami tidak punya siapa-siapa di sini. Yang saya miliki cuma A dan ayahnya. Tapi Mbak Ayu, saya ingin hidup lebih baik. Saya tidak mau selamanya jadi pelakor. Saya ingin hidup normal, hidup yang lurus-lurus saja, tanpa harus jadi duri di hidup orang lain lagi. Saya nangis waktu pertama membaca curhatan ini. Niatnya baik ya, untuk meluruskan kesalahan masa lalu. Tapi sekarang masalahnya ada anak yang tidak hanya membutuhkan kasih sayang seorang ayah,
tapi juga membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Saya tidak bisa memberikan solusi yang paling benar, paling bagus. Tapi secara logis, kalau tanpa menggunakan emosi, ada beberapa skenario yang bisa dipilih. Saya paham semuanya susah. Yang pertama, tetap bersama selamanya. Toh keluarga istri pertama tidak tahu dan tidak ada di ibu kota. Tapi Mbak akan selamanya main kucing-kucingan dengan keluarga istri pertama dan anak-anaknya. Yang kedua, Mbak mencari pekerjaan di ibu kota dan kalau sudah dapat berpisah dengan suami. Tapi mencari kerja tidak gampang dan juga meskipun mendapatkan pekerjaan belum tentu cukup untuk biaya perawatan A. Mungkin A akan membutuhkan banyak terapi. Yang ketiga, berterus terang kepada istri pertama agar pernikahan kalian bisa diresmikan. Tapi resikonya istri pertama tidak akan memberikan restu dan kalian akan dituntut untuk bercerai. Skenario keempat, tetap bersama sampai tiba waktunya suami harus kembali ke istri pertama. Dan setelah itu, minta suami untuk tetap bertanggung jawab menanggung biaya hidup A. Meskipun kalian sudah tidak tinggal serumah lagi. Semua pilihan di atas tadi beresiko, tapi memang hubungan kalian dari awal juga sudah beresiko. Silahkan dipikir-pikir, dirembuk dengan suami mana yang terbaik, dan semoga saya benar-benar mendoakan semoga ada jalan keluar yang tidak terlalu melukai pihak manapun. Selanjutnya, bagaimanakah saya bersikap terhadap sebuah hubungan saya dengan seorang bule asal Belanda? Kita berhubungan sudah hampir setahun dan memang kita terpaut jarak usia yang cukup jauh, sekitar 13 tahun. Saya nyaman dengan sikap dia terhadap saya. Hubungan kita sampai saat ini masih hangat dan baik-baik saja. Menurut saya dia itu baik banget. Dia selalu bilang jika dia ingin menikahi saya dalam beberapa waktu lagi. Dan kebetulan saya juga sedang kuliah, jadi saya bilang tunggu saya selesai kuliah dulu baru bahas pernikahan. Saya takut jika sikap dia ke saya tidak serius dan sering sekali mikir yang tidak-tidak tentang dia. Semoga Mbak dapat membantu dengan senang hati. Oke. Kenapa sering sekali mikir yang tidak-tidak tentang dia? Kalau ada alasannya, perilaku dia yang membuat kamu beralasan seperti itu, berarti mungkin hubungan kalian harus dipikir ulang. Tapi kalau kamu mikir tidak-tidak tanpa alasan, cuma mungkin karena terlalu khawatir, yang bisa kamu lakukan ya curhat saja ke dia. Sambat begitu istilahnya orang Jawa. Karena saking kangennya jadi terlalu khawatir. Siapa tahu dia juga perasaannya sama begitu. Makanya sudah pengen menikah. Kalau begitu kan kalian bisa saling menenangkan. Wah, saya sudah duduk lama banget ya. Apapun yang kalian rasakan tentang pasangan harus di-share. Karena LDR itu kan begitu. Kalau kita nggak ngomong, pasangan nggak akan tahu. Meskipun kita gengsi, meskipun kita malu, ya kita harus curhat ke pasangan. Pengen curhat Mbak Ayu punya suami yang sifatnya gampang berubah, kadang baik, kadang jahat. Kalau pas jahatnya hati saya sakit, nggak kuat, pengen nangis aja. Dan itu terjadi hanya 2 hari. Dan besoknya bisa berubah lagi. Bisa dilihat dulu apa dari dulu memang dia seperti itu. Kalau dari dulu memang seperti itu, mungkin itu bawaan dari lahir, sifat dia seperti itu. Mungkin dia ada sindrom apa gitu, kepribadian ganda dan lain sebagainya. Mungkin kita hanya melihat hal-hal seperti ini di film, tapi sebenarnya banyak orang yang memiliki disorder seperti ini. Bahasa Indonesianya apa ya, disorder. Dan ini kita nggak akan tahu kecuali kita membawa mereka ke psikiater. Kemungkinan kedua, kalau dia seperti ini baru-baru ini saja, kemungkinan dia sedang ada masalah. Mungkin dengan pekerjaan di kantor, mungkin dengan teman ataupun keluarga. Bisa ditanyakan. Sebetulnya yang saya belajar banyak dari Ayah Med itu adalah kalau punya masalah jangan disimpan di hati, tapi curhat ke pasangan. Kalau ada perilaku mereka yang kurang bagus, tanya, kenapa? Apakah ada masalah di kantor? Kita buka telinga. Kita sebagai istri siap kok menjadi tempat curhat. Coba saja, semoga membantu.
Selanjutnya, saya mau tanya-tanya Mbak, pacar saya orang Hongaria dan kita sudah ngebahas soal pernikahan. Saya mau nanya Mbak Ayu, nikahnya di Indonesia atau di Hongaria? Di Indonesia. Berkasnya yang dibutuhkan apa saja? Kalau ada nomor telepon yang bisa dihubungi, boleh minta. Saya dulu nikah di Indonesia tapi tahun 2003, jadi sudah lama sekali. Takutnya sudah banyak aturan yang berubah. Sebenarnya hal ini saya sudah pernah bikin videonya. Linknya ada di deskripsi di bawah, bisa dilihat saja ya. Semoga semuanya lancar, saya doakan dari sini. Selanjutnya, saya punya anak gadis 22 tahun sangat ingin keliling dunia. Kami sempat tinggal di KL, di Kuala Lumpur, Malaysia. Sepertinya dia membandingkan kehidupan selama di KL dan setelah back for good di Indonesia, ingin sekali bekerja di luar negeri. Adakah saran atau tips untuk bisa memudahkan langkahnya itu? Anak saya kuliah ambil jurusan sistem informatika dan baru saja lulus, sedang mencari kerja. Saya paham sekali dengan keinginan anak gadis ibu karena saya dulu pun begitu. Apalagi latar belakang pendidikan memungkinkan. Apalagi juga mencari pekerjaan di Indonesia sekarang sangat susah. Bisa di Google saja situs-situs atau aplikasi pencari kerja di negara yang diinginkan, pasti di sana akan banyak ketemu. Atau bisa juga mencari di LinkedIn. Di situ kita bisa pasang resume kita dan perusahaan akan bisa langsung menghubungi kita kalau mereka tertarik. Suami saya sudah mendapatkan lumayan banyak sekali tawaran kerja hanya melalui LinkedIn. Perusahaan yang membutuhkan karyawan langsung melihat-lihat resume orang di situ. Begini Mbak, saya memang dari dulu suka dengan bule, cuma sayangnya kebanyakan mereka senang dengan yang berparas Indonesia sekali. Sedangkan saya berkulit putih, muka tidak terlalu Indonesia. Bagaimana caranya menarik perhatian bule ya? Soalnya sampai umur kepala 40 tahun saya masih single. Ya, tidak dapat bule juga tidak masalah sebenarnya. Cuma sekarang kalau mencari di medsos, kebanyakan mereka itu cuma buat iseng-iseng semua. Jadinya saya kurang percaya. Oke, yang bisa saya sarankan, jangan merasa rendah diri dengan penampilan kita. Putih atau coklat sebetulnya nggak terlalu masalah. Memang kalau kita lihat di berbagai channel di YouTube ataupun baca di koran, orang bule suka kulit coklat. Tapi kenyataannya lebih banyak bule yang menikah dengan sesama bule daripada yang menikah dengan orang asing. Berarti kan mereka tidak keberatan menikah dengan orang berkulit putih. Dan selain itu banyak juga orang bule yang menikah dengan wanita Chinese atau dengan orang kulit hitam, dengan orang Arab. Nggak masalah, semua orang ada jodohnya. Oke, ini satu lagi. Aku sedang merantau keluar kota sedangkan anak di rumah sama kakek dan nenek. Tapi pikiranku kok selalu cemas, sedang istri sudah tidak ada. Suasana jadi kurang fokus. Gimana ya mengatasinya? Ini banyak keluarga di Indonesia yang mengalami masalah seperti ini. Karena tidak bisa mencari pekerjaan di kota sendiri, jadi bekerja di kota lain. Anak diasuh kakek dan nenek. Menurut saya, karena istri sudah tidak ada, tinggal bersama kakek dan nenek adalah pilihan yang paling tepat. Kecuali kalau Anda bisa mendapatkan pekerjaan di kota yang sama, itu akan jauh lebih baik. Tapi tentunya Anda memilih tinggal di kota yang lain karena pekerjaan kan. Kalaupun Anda bawa anak keluar kota untuk tinggal bersama Anda dan Anda seharian kerja, sementara anak di rumah sendirian, itu kan kasihan juga. Setidaknya sekarang ada kakek dan neneknya, jadi masih bisa mengawasi. Dikuatkan saja hatinya, semua ini demi masa depan. Mungkin yang bisa saya sarankan, kerja keras beberapa tahun di kota lain ini, kemudian duitnya ditabung, dan pulang ke rumah bisa untuk modal usaha. Entah usahanya apa, karena saya juga tidak tahu latar belakang pendidikan Anda. Mungkin bisa usaha apa ya sekarang, kayak Grab gitu, ataupun buka toko di kampung dan lain sebagainya. Jadi semoga ada jalan keluarnya. Nah, ini tadi sepertinya video terpanjang dalam sejarah per-YouTubean saya, teman-teman. Saya juga udah agak capek ngomong.
Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada Q&A tidak bisa saya ikutkan di sini karena sudah kepanjangan ya. Jadi untuk teman-teman yang belum terjawab tadi, sabar menunggu video Q&A kami berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dengan berbagai pertanyaan dan curhatan. Saya doakan ada jalan keluar terbaik untuk teman-teman semua. Teman-teman yang menonton, kalau ada masukan yang sekiranya bagus bisa ditulis di komentar, karena beberapa masalah tadi terasa sangat berat ya. Saya belum makan nih tadi teman-teman, perut saya bunyi.